Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman-teman pemirsa, terutama yang selalu mengikuti channel Rumah Anggur. Apabila teman-teman sering mengikuti channel Rumah Anggur, pasti sudah mengetahui bagaimana cara menanam tanaman anggur dari awal, bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara pemupukan awal dan sebelum pemupukan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sampai sudah memasuki masa persiapan pembuahan. Dan ketika kita ingin melakukan pembuahan ya, pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa langkah apa yang harus dilakukan agar tanaman kita itu nanti tidak rusak dan menghasilkan buah yang bagus seperti ini ketika tanaman tersebut kita tanam di lahan terbuka seperti yang saya bagikan pada teman-teman pemirsa ya. Ini salah satu anggur yang saya tanam di lahan terbuka. Tanaman anggur ini sudah berbuah. Dan pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya kepada pemirsa channel Rumah Anggur agar ketika kita membuahkan tanaman anggur yang di rumah tidak mengalami kerusakan dan tanaman tersebut malah pelan-pelan pertumbuhannya stagnan dan hasilnya tidak memuaskan. Dan ini salah satu tanaman anggur yang ingin saya jadikan contoh langkah apa yang harus diambil ketika kita ini ingin mengetahui tanaman tersebut sudah siap berbuah atau belum. Nah, ini salah satu tanaman anggur yaitu varian MF ya, yang saya coba dengan lakukan pemotesan atau pemangkasan dengan jarak sekitar 1 meter ya. Nanti akan saya pangkas rapi di sini. Tetapi sebelum saya lakukan pemangkasan rapi, maka saya uji dulu tanaman ini sudah bisa dibuahkan atau belum. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka kita lakukan cara ini agar tanaman tidak rusak, yaitu pemangkasan sekitar 1 meter dari sekunder, berarti tersiernya panjangnya itu 1 meter lebih lah. Nah, ini saya coba dan saya pecahkan mata batnya membawa bunga, tetapi bunga ini saya belum puas dengan hasil yang ada. Tetap saya biarkan dan menunggu prosesnya agar tanaman dan cabang yang lainnya ini juga memberi kode. Biasanya kalau hanya kode 1 saja itu belum menjamin tanaman tersebut bisa berbuah semua. Nanti kalau sudah mendapatkan kode beberapa cabang tersier itu keluar, baru saya lakukan pemangkasan. Karena yang mengeluarkan bunga ini hanya beberapa tersier saja, maka saya tetap menunggu beberapa minggu lagi sambil melakukan pemupukan, yaitu pemupukan pembuahan atau pemupukan generatif, agar tanaman tersebut lebih siap lagi untuk dilakukan pemangkasan agak mendekati cabang sekunder ya. Karena ini untuk menguji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nah sampai hampir 13 mata tunas. Kalau hampir 13 mata tunas itu ya sekitar kita kalau patokan tunasnya itu kalau pas lagi bongsor ya pertumbuhannya jauh, tapi kalau lagi pas pertumbuhannya nggak bagus ya deket, berarti kita patokannya di meter saja. Nanti setelah kita meyakini bahwa setelah kita uji beberapa itu kok mengeluarkan bunga semua, ya kita langkah mundur saja, kita ambil langkah mundur beberapa mata tunas. Dan ini salah satunya yang sudah tumbuh batnya, tapi ingin saya lihat kelihatannya dia ini tidak mengeluarkan bunga yang paling ujung. Untuk mengantisipasi maka tetap saya akan potong di sini ya. Saya potong di sini agar nutrisi tidak terbuang percuma. Kenapa saya potong di sini? Ini masih punya waktu panjang atau masih punya tersier
panjang, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kalau kita ambil langkah mundur, karena langkah mundur ini bisa mengantisipasi agar nutrisi terhenti dan fokus pada matabat yang belakang, sehingga nanti matabat yang belakang akan mengeluarkan bunga lebih baik daripada matabat yang ujung. Untuk mendapatkan hasil yang bagus memang kita harus melakukan langkah mundur. Semakin mendekati cabang sekunder hasilnya lebih bagus, tetapi harus melihat masing-masing varian, karena setiap varian tidak bisa dilakukan pemangkasan dengan cara langkah mepet. Nah, maka dari itu inilah salah satu contoh yang saya lakukan pemangkasan mundur, karena tadinya hasilnya jelek, ya, bunganya jelek, maka saya lakukan pemangkasan mundur dan akhirnya pecah seperti ini. Tetapi jika teman-teman tidak puas dengan hasil yang terlihat, kita bisa lakukan pangkas mundur. Dan ini juga saya lakukan pangkas mundur. Tapi kenapa ini kok nggak ada daunnya? Ini karena kemarin terserang karat daun, karena kondisi hujan yang sangat lebat. Setelah itu panas hampir 1 minggu tidak ada hujan, maka karat daun akan menyerang secara serempak. Dan untuk bunga yang bagus saya pertahankan seperti ini. Nah, karena ini tanaman itu uji coba pembuahan pertama pada tanaman tersebut, maka kita lakukan yaitu cara-cara yang aman, ya. Cara aman itu yaitu tadi saya lakukan dengan pengambilan langkah awal dengan pemangkasan jarak jauh. Setelah itu jika tidak membawa bunga, saya ambil langkah mundur lagi, terus dan seterusnya, sehingga nanti yang kita harapkan itu hasilnya akan lebih bagus. Tetapi kita harus berpatokan pada masing-masing jenis. Kalau jenisnya ini jenis julian seperti ini masih punya jarak antara sekunder itu, biasanya kalau jenis julian itu mainnya long, ya, main panjang sekitar 4-8. Kalau kita pangkas di 4 itu masih di posisi sini, masih sampai. Nah, maka dari itu kita ambil langkah jauh untuk mengantisipasi agar tanaman tidak mengalami stres dan pertumbuhannya jelek, sehingga cabang yang kita pangkas itu nanti mengering. Dan ini hasil tanaman yang saya lakukan pembuahan terus-menerus tanpa henti. Yang tadinya di video awal tadi itu buahnya sudah saya panen dan saya pangkas lagi, dan akhirnya membawa buah dan bunga lagi seperti ini. Pada video selanjutnya nanti akan saya bagikan pada teman-teman cara pembuahan seperti ini agar mendapatkan hasil yang memuaskan, kualitas buah tetap besar, dan tanaman juga tetap sehat, ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman terutama pemula. Bagaimana cara membuahkan awal pada tanaman anggur yang kita tanam agar tanaman tersebut tidak rusak dan tanaman tetap tumbuh bagus. Ketika kita ingin membuahkan selanjutnya, tanaman tidak mengalami kesetresan. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bagi pemula, jika masih ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.